team here was, yeah. Die koning te rijk is. Trouble at the back. Altijd tegen Gronk. Torehan asis bek sayap timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tak cukup selamatkan NEC Nijmegen dari kekalahan di Liga Belanda. Calvin Verdonk melanjutkan aksinya bersama NEC Nijmegen di pekan ke-22 Liga Belanda. Sabtu 8 Februari waktu setempat, tim asuhan Rogier Meijer bertandang ke markas Groningen Euroborg. Hasilnya, NEC takluk dari tim papan bawah klasemen Eredivisie dengan skor 1-2. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan pertemuan pertama mereka musim ini. November lalu, NEC sampai menggunduli Groningen 6-0 di Goverstadion. Gantian tampil di markas lawan, NEC sudah ketinggalan 0-1 pada menit kedua melalui gol cepat Wouter Prince. Ia menembak masuk umpan sepak pojok Mats Seunjes di depan gawang. Bola melesat di antara kepala dan halawan lengan kiper Robin Roos. Lewat dari setengah jam, Groningen menambah keunggulan melalui gol kedua yang dicetak Tom van Bergen pada menit 31. Zichtbaar in deze charge van Krooij. Dus op links, nee, doet het op rechts naar Valente. Prosesnya diarsiteki manuver brilian gelandang serang Italia kelahiran Belanda, Luciano Valente. Aksinya menggiring bola di antara kepungan musuh, berakhir dengan umpan matang ke arah tiang jauh yang berbelok masuk setelah disodok Van Bergen. NEC Nijmegen tertinggal 0-2. Tim asal provinsi Gelderland sejatinya mendapat keuntungan dengan kartu merah pemain lawan, Tijmen Blok-Sichel, pada menit ke-58. Ia diusir wasit setelah menjatuhkan Sami Uwaisa sebagai orang terakhir di pertahanan. Kondisi surplus ini dimanfaatkan NEC dengan mencetak gol pertama 8 menit pasca insiden tersebut. Verdonk melakukan overlap di sisi kiri dan menerima umpan terobos Sonche Hansen. Menusuk ke kotak penalti, kolektor Suju Caps Timnas Indonesia melanjutkan aksinya dengan mengirim umpan kepada Vito van Kroijs di dekat area kotak 5 meter. Tembakan van Kroijs sukses menjaringkan bola ke dalam gawang pada menit 66. Er sprake is van vriendelijk buitenspel. Ogawa, Hansen. Die kans, die gaat er niet in. Het is geen Pada gemakkelijk. sisa waktu pertandingan, NEC terus menghujani pertahanan musuh dengan sederet peluang. Ketangguhan kiper timnas Suriname, Etienne Vaesen, berjasa membuat gawang Groningen luput dari gol kedua. Pada masa injury time, Kento Siogai sempat mencetak gol, tetapi dianulir karena rekannya lebih dulu offside. Siogai juga memancing kritik karena dicap terlalu egoistis. Dalam sebuah situasi di menit ke-9 injury time, dia mendapatkan bola di dalam kotak penalti, sambil dikurung 5 pemain lawan. Alih-alih mengoper bola kepada rekannya yang lebih bebas, termasuk Verdonk, striker Jepang itu memilih untuk menerobos sendiri dan bola berhasil dicuri lawan. Situasi ini sempat bikin kesal Verdonk. Pemain berdarah Aceh itu sampai terlihat memarahi Siogai. Siogai ingin melakukan semuanya sendirian, hingga membuat rekan-rekan setimnya marah, kata komentator ESPN, George Blau. Verdonk memberinya dorongan, karena keegoisan sama sekali tidak cocok di sini, tambahnya. En dus Hansen bij de tweede paal. Ja, die moet het toch even. Selepas pertandingan, Verdonk ikut menanggapi reaksinya terhadap Siogai. Kami memulai laga dengan sangat buruk. Kami kebobolan gol cepat, katanya. Dikutip bolasport.com dari laman ESPN.nl. Saya pikir kami baru bisa unggul dan mulai memainkan sepak bola setelah mereka bermain dengan 10 orang. Kami kalah dalam hampir semua duel. Akibatnya, Anda tidak bisa mengendalikan permainan. Kami hampir tidak menciptakan peluang di babak pertama. Ke soal peluang Siogai, saya pikir saya dalam keadaan bebas. Jika mengoper bola ke sisi kiri, Anda bisa memperbesar peluang. Saya ingin menjelaskan kepadanya bahwa Basar Onal juga bebas. Komt een heel eind. Naar beneden maken ze het af bij Groningen. Roes voorkomt. Schön achter de bal. Verlengd. Zonder succes. Schön achter Tidak de baik bal. melakukan hal tersebut di atas lapangan. Terkadang ada baiknya untuk saling mengatakan yang sebenarnya, ucapnya, untuk Calvin Verdonk. Kontribusinya pekan ini mendatangkan asis pertama dengan NEC Nijmegen di Liga Belanda 2024-2025. Ia lebih dulu mencetak gol 2 pekan lalu ketika NEC menghajar Fortuna Sittard 4-1. Kekalahan ini membuat peluang NEC masuk 8 besar klasemen hangus untuk sementara. Mereka stagnan di peringkat 11 dengan raihan 24 poin. Adapun Groningen mendapatkan injeksi berharga dalam misinya Sintas dari zona degradasi dengan modal 24 poin di peringkat 15. Fase Hansen. Laatste tellen van de wedstrijd bezig zijn. Siogai. En kijk. Hoe groot. Selanjutnya ada pelatih Venezia yang menyebut 3 kemampuan penting Jay Ijes yang menjadikannya calon kapten utama di klub Liga Italia tersebut. Venezia baru saja ditinggal kapten mereka, Joel Pohjanpalo.
Bomber Finlandia tersebut ditransfer ke klub Serie B, Palermo, pada bursa Januari. Sementara itu, pilar senior macam Michael Svoboda, Marin Sverko, dan Domen Černigoš banyak absen karena cedera. Praktis saat ini Ila Gunari tinggal memiliki dua kandidat terdepan sebagai kapten utama di tim. Francesco Zampano sering menjabat deputi Pohjanpalo ketika sang bomber masih ada di klub. Namun, belakangan nama Jay Ijes semakin mencuat ke permukaan sebagai pemimpin penting di lini belakang. Posisinya di jantung pertahanan ideal untuk memungkinkan Ijes memantau alur pertandingan lebih luas dan menyampaikan instruksi kepada rekan-rekan. Dari segi kinerja individu, kolektor 9 caps timnas Indonesia itu juga merupakan salah satu penampil paling konsisten sepanjang musim. Kalau tak diterpa masalah cedera atau skors, Jay Ijes kelihatannya akan selalu diturunkan pelatih Eusebio Di Francesco. Oh yeah, Paolo. It's. But he's got to score, hasn't he? What a great response. Di lain pihak, Zampano tidak selalu menjadi pilihan utama di sektor sayap. Wajar apabila Ijes kini mempunyai peluang promosi lebih besar sebagai calon kapten utama Venezia. Di Francesco menyebut kapten skuad Garuda itu memiliki 3 modal utama yang membuatnya solid sebagai pemimpin bagi rekan setim. 3 modal tersebut mencakup kemampuan menjaga kohesi dalam tim, komunikasi, dan mempertahankan level performanya yang baik. Kapten dan wakilnya yang baru, kami harus membicarakannya, ucap Di Francesco. Dikutip dari Tutto Mercato Web, setelah perpisahan Pohjanpalo, kaptennya adalah Zampano. Selepas itu kami memiliki pemimpin di lini pertahanan seperti Ijes. Dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk dekat dengan rekan setimnya, berbicara dalam berbagai bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Ini adalah evaluasi yang sedang kami lakukan, dan saya akan membuat keputusan pasti pada waktu yang tepat. It's a serious one of 5 champions at San Siro, right until the very end. Well, Yeboah with the disguise. Hal itu adalah sesuatu yang lebih penting bagi para pemain daripada untuk kami pelatih. Di Roma, kami memiliki seorang kapten sejati seperti Francesco Totti, yang merupakan seorang kapten hebat di atas lapangan. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, tambah Di Francesco. Sebelumnya, Jay Ijes dipercaya mengambil alih ban kapten ketika Pohjanpalo ditarik keluar pada menit-menit akhir laga melawan Parma di pekan ke-21. Pria kelahiran Belanda itu juga memegang jabatan serupa dalam partai terakhir Venezia sewaktu ditaklukkan Udinese 2-3 pekan lalu. And still Barella Thuram. Stretch that foot to get to it. He's got to score, hasn't he? He has to score. He's running Ketua onto Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan harapannya seusai Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Calon pemain timnas Indonesia Ole Romeni bersama 2 pemain lain yakni Tim Gaypens dan Dion Marks dipastikan telah melakoni pengambilan sumpah WNI. Pemain keturunan Indonesia ini telah menjalani sumpah WNI di London, Inggris pada Sabtu 8 Februari. Untuk pengambilan sumpah Ole Romeni ini dilakukan di Inggris, karena ia diketahui masih fokus memperkuat timnya yakni Oxford United. Ole Romeni sebenarnya telah diproses naturalisasinya sejak November lalu. Akan tetapi, naturalisasi Ole beserta 2 pemain ini baru dibahas di DPR RI, Senin 3 Februari. Proses naturalisasi mereka pun telah disetujui dalam sidang paripurna DPR RI pada Selasa 4 Februari. Kemudian, proses dilanjutkan ke Kementerian Sekretariatan Negara untuk mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres. Setelah keluar surat Kepres, langsung dilanjutkan oleh Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah menjadi WNI. Dengan pengambilan sumpah yang telah dilakoni oleh Romeni dan kedua pemain tersebut, mereka pun berpeluang memperkuat timnas Indonesia, meski ada satu langkah lagi yang harus dilakoni. PSSI akan melanjutkan proses ke FIFA untuk melakukan perpindahan federasi Ole Romeni, Tim, dan Dion dari KNVB Belanda ke Indonesia. Setelah itu semua selesai, Ole Romeni pun dipastikan bisa memperkuat skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Tim asuhan Patrick Kluivert ini direncanakan bakal melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Maret 2025. Untuk itu, dengan resminya Ole Romeni menjadi WNI. Erick Thohir pun merasa senang karena proses naturalisasi ketiga pemain ini berjalan dengan lancar. Orang nomor 1 di PSSI ini
Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu naturalisasi oleh Romeni dan 2 pemain lainnya. Terima kasih kepada DPR RI, Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan semua pihak yang sudah membantu terlaksananya naturalisasi ini, kata Erick Thohir. Mantan pemilik Inter Milan itu pun mengungkapkan harapannya seusai oleh Romeni resmi menjadi WNI. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengharapkan hadirnya Ole bisa membawa timnas Indonesia lebih baik. Ia berharap mantan penyerang FC Utrecht tersebut bisa menjadi daya gedor skuad Garuda. Ini menjadi harapan besar Erick Thohir, karena selama ini lini depan timnas Indonesia masih terus disorot. Oleh karena itu, dengan selesainya Ole jadi WNI, dan di bawah kepemimpinan pelatih anyar Patrick Kluivert, Erick berharap Ole Romeni membawa dampak positif buat tim Merah Putih yang bakal kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun ini juga diharapkan bisa membuat lini depan timnas Indonesia semakin tajam nantinya. Semoga dengan kehadiran Ole Romeni di timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. It's a Rijk is. Goed beginnen. Well, he's got to score, hasn't he? Oh, he has to Want score. doet het altijd tegen Groningen. Champions at San Siro, right until the very end. Het is geen gemakkelijke